Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada hari ini kita masih dapat menghirup udara yang bebas ini tanpa biaya sepersen. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 janji Allah kepada manusia. Kalau Allah yang berjanji, maka Allah tidak pernah ingkar. Tapi kalau manusia yang berjanji, ada kalanya manusia itu ingkar janji. Tapi kalau Allah yang berjanji, maka janji Allah itu pasti. Apa janji Allah kepada manusia? Yang pertama, ketika manusia itu berbuat khilaf, berbuat dosa, lalu dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustakbirun. Apabila mereka datang kepadaku lalu mereka mohon ampun, maka Allah tidak akan azab mereka, maka Allah akan ampunkan dosa mereka. Maka sayang di saat hari ini kita masih bisa menghirup udara yang bebas ini, maka marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan saudara-saudaraku, ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, ketika kita salam kanan kiri, maka kalimat yang pertama yang kita ucapkan adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu timbul pertanyaan kita, kenapa kalimat itu yang pertama sekali kita ucapkan? Padahal kita tidak berbuat dosa di saat melaksanakan sholat. Kita tidak mencuri, kita tidak menampar, kita tidak minum, kita tidak makan. Lalu kenapa di saat itu kalimat yang pertama kita ucapkan adalah kalimat istighfar? Maka 2 maknanya. Yang pertama, dengan sholat itu tidak akan pernah terbayar kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di saat kita sholat, pikiran kita melayang entah kemana. Kadang-kadang pikiran kita teringat anak, teringat harta benda, teringat kebun sawit, macam-macam teringat di kala itu. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, walaupun pikiranmu kemana-mana di saat engkau sholat, maka itu lebih baik daripada engkau kemana-mana tapi tidak sholat. Maka disebabkan itulah kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu hidup ini, cepat-cepatlah kita memohon ampun kepada Allah dengan cara perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho Allah dan kasih sayang Allah. Yang kedua, janji Allah yang kedua adalah waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Jika kalian ingat aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Coba kita renungkan. Kapan kita ini mengingat Allah? Pastilah ketika kita sakit, disitulah kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, kadang-kala kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat sakit itulah kita banyak mengingat Allah. Ketika kita ingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Dalam 1 menit, berapa kali jantung kita berdetak? Yang normal 70 kali. Lalu dalam 1 menit berapa kali
naik, napas turun ini adalah 20 kali. Andaikan 20 kali itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kepada kita. Jangan kita mengingat Allah ini di kala sempit, kita ingat kepada Dia. Di saat kita dalam keadaan jaya sejayanya, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memilih dan memilah dalam keadaan dan situasi apapun, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janji Allah. Yang ketiga adalah barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu kepadanya. Lain syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azabi lasadid, azab Allah amatlah sangat pedih. Maka orang yang mensyukuri nikmat Allah, itu buktinya adalah dia mampu berbagi kepada sesama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau syiarkan. Apa makna syiar di situ adalah, maknanya adalah berbagilah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, janji Allah kepada manusia yang terakhir adalah barang siapa yang berdoa, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permohonan kita. Mungkin barangkali hari ini kita merasa belum Allah kabulkan doa kita, jangan cepat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya kita bahwa Allah mendengar doa kita, akan tetapi kapan Allah kabulkan itu adalah rahasia Allah. Kenapa? Sebab Allah ingin tahu apakah kita itu serius apa tidak minta kepadanya, maka Allah uji kita agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat menambah iman dan amal soleh kita. Terlebih lagi hari ini kita berada di bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah dengan sesempurna mungkin. Apa yang kita inginkan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.